menjandakan istri demi janda lain. Namanya Raisa, seorang perempuan yang tak pernah meminta lebih dari sekedar cinta dan kesetiaan suaminya Randi. Mereka telah menikah selama 9 tahun. Dari pernikahan itu lahirlah 2 anak, Raffi yang kini duduk di kelas 2 SD dan Raina yang masih belajar mengeja huruf. Setiap pagi, Raisa bangun paling dulu, menyiapkan sarapan, mencium kening suaminya sebelum Randi berangkat kerja, dengan mengantar anak-anak ke sekolah dengan senyum yang tulus. Ia tidak pernah lelah menjadi istri yang sempurna, tapi semua berubah sejak Randi dipindahkan ke kantor cabang yang lebih jauh dari rumah. Ia sering pulang malam, sering lupa hari ulang tahun Raisa, dan tak lagi menjawab pesan dengan hangat seperti dulu. "Aku capek, jangan banyak tanya," adalah jawaban yang kini sering Randi lontarkan setiap Raisa mencoba menanyakan kabarnya. Dan Raisa hanya diam, menelan luka itu dalam-dalam. Suatu malam, saat Randi tertidur di sofa, Raisa tak sengaja melihat pesan masuk di ponsel suaminya. Pesan dari seorang wanita bernama Karin. "Aku rindu pelukmu, Ran. Semalam terlalu singkat untuk kita." Hati Raisa seketika hancur. Tangannya gemetar saat menggulirkan layar handphone. Pesan-pesan itu terlalu mesra, terlalu dalam, dan terlalu menusuk. Karin ternyata adalah janda anak 1 yang bekerja sebagai sekretaris di kantor Randi. Cantik, mandiri, dan penuh rayuan. Raisa tidak langsung marah. Ia hanya menangis di dalam kamar mandi, meredam suaranya di balik handuk agar tak membangunkan anak-anak. Ia masih ingin percaya bahwa Randi hanya sedang tergoda sesaat, bahwa ia masih bisa diselamatkan, bahwa rumah tangga mereka masih bisa diperjuangkan. Namun pagi itu, Randi datang dengan tatapan datar, duduk di meja makan sambil memainkan cincin kawinnya. "Sah, aku minta maaf, tapi aku sudah gak bisa lanjutkan lagi pernikahan ini. Aku sayang Karin." Raisa membeku. Dunia seperti runtuh menimpa tubuhnya yang rapuh. Ia menatap 2 anaknya yang sedang menyendok nasi goreng dengan polos, tak tahu bahwa sebentar lagi dunia kecil mereka akan hancur. Aku kurangnya apa, Ran?" tanyanya lirih. "Kamu gak kurang, tapi aku juga berhak bahagia, Sah," jawab Randi tanpa getar di suaranya. Lalu ia mengucap talak. Sesederhana itu, seolah 9 tahun pernikahan bisa dikubur dengan 1 kalimat. Seolah air mata dan pengorbanan Raisa tidak punya nilai. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Raisa. Ia harus menjelaskan pada anak-anak kenapa papa mereka tak lagi pulang. Ia harus bekerja serabutan demi membayar kontrakan dan uang sekolah Raffi dan Raina. Ia kini tak lagi dipanggil Bu Randi, tapi janda Raisa. Sementara Randi tampak bahagia menikah lagi dengan Karin. Foto-foto preweddingnya tersebar di media sosial dengan caption, "Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya." Raisa hanya tersenyum pahit. Kenapa cinta sejati datang dan menghancurkan semua yang telah lama? Suatu hari, Raisa menerima surat undangan pernikahan dari Randi dan Karin. Mungkin maksudnya sebagai simbol kedewasaan, atau mungkin sekedar ingin menunjukkan bahwa mereka yang menang. Raisa tidak datang, tapi ia berdiri diam di luar gedung, menatap dari kejauhan. Anak-anaknya tak tahu apa-apa, hanya bertanya, "Kenapa Mama sedih?" Ia pun memeluk 2 anaknya erat. Aku pun menjawab, "Karena terkadang cinta bisa membunuh, Nak, dan yang dibunuh cuma bisa diam." Tahun-tahun berlalu. Randi ternyata menikahi wanita
yang hanya mengejarnya karena uang. Karin tak ingin repot mengurus anak Randi dan mulai berselingkuh. Rumah tangga mereka rusak perlahan. Sementara Raisa dengan segala luka dan keterbatasan membesarkan anak-anaknya sendirian. Raffi menjadi siswa berprestasi. Raina juara puisi tingkat kota. Suatu malam, Randi datang membawa koper dan wajah lusuh. Ia memohon pulang, tapi Raisa hanya menatapnya datar. Sama seperti dulu, Randi menatapnya saat akan menceraikannya. Maaf Ran, aku bukan Raisa yang dulu. Sekarang aku belajar mencintai diriku sendiri, lebih dari aku pernah mencintaimu. Dan pintu itu pun tertutup. Cinta tak pernah salah, tapi manusia yang sering memilih dengan mata, bukan dengan hati. Dan ketika kehangatan rumah dihancurkan demi pelukan sesaat, maka penyesalan hanyalah tamu yang datang terlalu lambat. Meski pintu telah tertutup untuk Randi, luka Raisa tak serta-merta sembuh. Malam-malamnya masih dihantui kenangan. Bau parfum Randi, suara tertawanya, dan tanya-tanya kecil anak-anak yang mulai sadar bahwa keluarga mereka tak lagi utuh. "Kenapa papa gak tinggal di sini lagi, Ma?" tanya Raina suatu malam sambil memeluk boneka usangnya. Raisa menahan nafas. Ia tak ingin mengajarkan dendam, tapi ia juga tak bisa terus berbohong. Karena kadang orang dewasa juga bisa salah memilih, Nak. Raina mengangguk pelan, meski tak mengerti sepenuhnya. Raisa lalu mengecup keningnya, menyeka air mata sebelum jatuh di pipi. Raisa kini bekerja sebagai penjahit rumahan. Ia membuat baju-baju seragam sekolah dan sesekali menerima pesanan dari tetangga. Penghasilannya tak besar, tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan anak-anak. Suatu sore, hujan turun deras. Raisa duduk di dekat jendela, menjahit seragam sambil melihat tetesan air membasahi kaca. Dari kejauhan, terlihat Randi berdiri di seberang jalan, menatap rumah mereka lama sekali. Tapi ia tak mengetuk pintu. Ia hanya berdiri diam, basah kuyup, lalu ia pergi. Raisa tahu penyesalan itu mulai tumbuh di hati mantan suaminya. Di kamar kecilnya, Raisa menulis surat untuk dirinya sendiri untuk menyembuhkan. "Terima kasih sudah tetap hidup meski kamu pernah ingin mati. Terima kasih sudah bangun pagi dan terus berjalan meski kakimu berdarah. Kamu bukan janda, kamu bukan bekas istri. Kamu adalah perempuan hebat yang memilih tetap menjadi ibu ketika yang lain memilih pergi demi cinta yang palsu." Surat itu tak pernah dikirim, tapi ia lipat rapi dan disimpan di laci meja sebagai pengingat bahwa ia tidak lemah, bahwa ia sudah melewati badai dan masih berdiri. Suatu pagi, Karin datang. Wajahnya tak lagi secantik dulu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh amarah. Ia memaksa masuk ke rumah Raisa, menyeret Randi yang berjalan lunglai di belakangnya. "Ambil saja laki-laki ini. Aku sudah muak. Dia pengangguran, bangkrut dan lebih sering mabuk daripada mencari kerja," teriak Karin. Raisa hanya diam. Anak-anaknya menatap bingung dari balik pintu. Randi duduk bersimpuh di depan Raisa. "Maaf, aku bodoh. Aku kehilangan segalanya. Keluarga, anak, dan kamu." Air mata mengalir dari mata Randi. Tapi Raisa tetap tak bergeming. "Aku sudah tidak tinggal di masa lalu, Ran," jawabnya lembut. "Rumah ini hanya untuk orang yang tahu arti keluarga. Maaf, kamu terlambat." Randi pun pergi, kali ini tanpa kata-kata. Bulan demi bulan berlalu. Raisa membuka butik kecil dengan bantuan tetangga dan tabungan yang dikumpulkannya.
Ia kini punya ruang jahit sendiri. Anak-anaknya tumbuh sehat dan bahagia. Suatu hari, dalam sebuah acara sekolah, Raffi membaca puisi yang berjudul "Untuk Ibuku". Mama adalah hujan yang turun pelan, menyiram luka kami, membuat segalanya tumbuh kembali. Mama tidak menang, tapi Mama tidak pernah kalah. Raisa menangis, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena tahu ia telah menjadi rumah yang hangat, walau dulu dirinya pernah dihancurkan. Beberapa tahun kemudian, Raisa bertemu seorang pria baik bernama Fikri, duda yang kehilangan istrinya karena kanker. Fikri tak datang untuk merusak, ia datang untuk membawa ketenangan. Raisa menolak di awal, ia takut, tapi Fikri bersabar. Ia mencintai anak-anak Raisa seolah mereka darah dagingnya. Dan Raisa akhirnya membuka hati kembali, bukan karena kesepian, tapi karena ia tahu bahwa cinta yang sesungguhnya tak datang dengan merusak, tapi menyembuhkan. Kadang kita harus hancur dulu untuk tahu betapa kuatnya diri kita. Dan dari reruntuhan itu, Tuhan membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kisah pun selesai. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.